masuk pasar itu mengapa Rasulullah menyuruh kita berdoa? Bahkan ada hadis mengatakan mangqala fis suq, barang siapa yang mengucapkan doa ke dalam pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa itu masuk pasar, maka Allah akan mencatatnya 1000 kebaikan dan Allah bangun rumah baginya di surga. Di antara rahasia yang boleh disimpan, menyimpan ketaatan. Bapak kalau beribadah boleh merahasiakan. Sedekah boleh tak nampak, zikir boleh tak nampak. Itu boleh. Kemudian menyembunyikan dosa. Dosa itu harus dibunyikan. Satu ketika Nabi mengatakan, ada orang-orang yang diampuni oleh Allah tapi dia tidak mau diampuni. Siapa itu ya Rasulullah? Maka dia katakan al-mujahid. Ini bagus untuk disimak kalimatnya. Falaisa kullu man kana 'alal amwal aminan kana 'alal asrari aminan. Tidak seluruh orang yang bisa menjaga harta bisa menjaga rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, wabil khusus para pengurus masjid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita kesempatan untuk kembali hadir di dalam majlis ilmu yang kita nikmati ini. Dan mudah-mudahan duduk dan iktikaf kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh di akhirat nanti. Karena sadar atau tidak bahwa hidup itu akan berakhir dengan kematian. Tidak ada materi dunia yang akan dibawa, melainkan amal soleh yang akan menemani. Maka disitulah ketika Rasulullah pernah mengingatkan kita, yadma'ul janazah salasa wa yarji'u isnin. Ada 3 hal yang akan mengikuti dan akan mengantarkan jenazah. Yang 2-nya akan kembali dan yang 1-nya akan kekal. Yang akan kembali itu ahlun wa malun. Sesayang-sayangnya istri kepada suami, dia tidak akan berlama-lama ketika bapak sudah dikuburkan. Secinta-cintanya anak pada orang tua, hanya tangisan air mata itu sampai kuburan itu ditutup. Ahlunnya, hartanya akan ditinggalkan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya ketika kita memiliki rumah tidaklah ada masalah. Namun demikian sesungguhnya rumah yang paling indah itu adalah nanti ketika Allah memberikan kita fasilitas di surga. Ada ungkapan yang mulia dari sahabat kecil Nabi namanya Hasan al-Basri. Ada orang menyebutnya dia ahli tabi'in. Dia mengatakan ketika saya kecil, kemudian saya berharap rumah Rasulullah itu tidak akan pernah hilang. Karena akan menjadi pelajaran bagi umat sesudahnya. Kalau mereka pernah melihat rumah Nabi, mustahil mereka ingin menikmati gedung yang besar di dunia. Apa yang dia katakan? Waktu saya kecil seandainya saya angkat tangan saya, kemudian sedikit melompat, maka plafon rumah Nabi itu akan bisa ditangkap. Itulah ringannya Nabi. Nabi tidak memiliki makanan yang banyak. Satu ketika Urwah itu anak bibinya Aisyah, atau bahasa Jermannya bakonya, Pak. Ketika Urwah datang ke rumah Aisyah, kemudian sudah berganti bulan, dia tengok bahwa Aisyah tidak pernah menghidupkan api di dapurnya. Sehingga Urwah ketika itu bertanya, ya Aisyah, apakah tidak pernah engkau menghidupkan api di dapurmu? Aisyah mengatakan, sudah hampir kami berminggu-minggu tidak ada api yang kami hidupkan karena tidak ada yang akan dimasak. Urwah hanya bertanya kepada Aisyah, apa yang engkau makan? Dia mengatakan, kami hanya menikmati air putih, kemudian beberapa biji air kurma. Bersyukur kami punya tetangga
yang dia punya unta atau dia punya kambing, yang ketika kambing itu lewat di depan rumah kami dan mereka memperbolehkan kami untuk memerah susunya. Itulah kehidupan Rasulullah yang tidak pernah mendapatkan subsidi dari siapapun. Tapi dia nikmati hidup itu, tetap dia mengatakan baiti jannati. Maka ibu bapak yang berbahagia, kalau kehidupan kita hari ini lebih dari apa yang dinikmati oleh Rasulullah, tinggal kita, tugas kita adalah bersyukur. Syukur itu pertama diucapkan dalam hati, yang kedua seluruh nikmat itu mesti dinikmati sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita akan berbicara tentang rahasia. Ada kisah menarik tentang Umar bin Khattab bersama sahabatnya. Umar bin Khattab memiliki seorang anak perempuan yang bernamanya Hafsah binti Umar. Di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, maka menantunya yang bernama Khunais bin Khuzafah meninggal dunia atau dia menjadi syahid. Maka ketika telah sampai masa idahnya, sudah selesai masa idahnya. Karena perlu diketahui wanita itu berbeda dengan laki-laki. Jadi tidak ada istilahnya kesetaraan gender itu sulit diungkapkan. Karena bapak-bapak tidak ada masa idahnya. Jangankan maaf ibu-ibu mati, ada je ibu tu buliah bapak babini. Tak percaya cubalah pak. Subhanallah. Ibu-ibu ada masa idahnya. Idah itu kan ada dua. Diceraikan hidup, kemudian diceraikan mati. Diceraikan hidup itu ada lagi talak namanya. Talak 1, talak 2 dan talak 3. Maka pada prinsipnya kalau orang diceraikan hidup, dia dengan kondisi dua hal. Hamil atau tidak. Maka kalau wanita itu dalam keadaan berisi, maka masa idahnya sampai dia melahirkan. Tapi kalau dia dicerai hidup, maka ada namanya salah satu quru, 3 bulan berturut-turut. Nah salah satu quru itu atau 3 kali suci itu terjadi lagi perdebatan. Apakah begitu dia dalam keadaan haid ditalak, apakah itu sudah terhitung atau tidak? Atau menunggu haid berikutnya. Kalau dia monopos bagaimana? Nah inilah luar biasa. Tetapi kalau ketika ada seorang wanita yang diceraikan mati oleh suaminya, sama kalau dia dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan hamil, maka arba'atu syuhur wa asyaratul ayyam. Maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu yang berbahagia, ini pelajaran bagi ibu. Selama 4 bulan 10 hari itu enggak boleh bersolek, enggak boleh pakai parfum, bahkan Nabi tidak memperbolehkan memakai celak. Celak itu calak ya? Celak. Itulah pokoknya yang kita minta dulu. Enggak boleh pakai celak. Enggak boleh keluar rumah kecuali maaf ibu sakit pergi berobat boleh. Tidak boleh berpakaian yang menimbulkan perhiasan. Jadi maaf bajunya mesti hijau atau bajunya hitam. Itu 4 bulan 10 hari. Sekarang ibu-ibu ni lain pak. Mati bapaknya, mati suami hari ini. Minggu depan dah jalan-jalannya ke Bukit Tinggi. Lah bosan dia di rumah pak Ustaz. Ini syariat mana yang ngajarkan? Bodak-bodak pula lagi. Itu tak boleh. Maka 4 bulan 10 hari itu masa berkabungnya bagi suami istri yang ditinggalkan oleh suami yang mati, dan itu adalah hak suami. Namanya ihdad. Selama 4 bulan 10 hari, enggak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai pakaian yang akan mendatangkan pandangan orang. Maka dia mestilah berpakaian yang sering kita lihat ada hijau saja, atau mungkin maaf hitam saja. Bahkan maaf ada ulama mempengatakan tidak boleh memakai baju warna kuning. Tapi tidak ada hubungan pilkada ini Pak. Maka subhanallah. Maka itu ketentuannya, enggak boleh bersolek. Tapi setelah sampai masa ihdatnya, itu boleh dia melamar atau dia dilamar. Maka zaman dahulu ada wanita yang melamar laki-laki. Maka ketika Hafsah sudah menjadi janda, sudah sampai masa ihdatnya, maka Umar bin Khattab ketika itu menawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Datang Umar mengatakan, ya Utsman, sesungguhnya anak saya sudah habis masa idahnya. Mau tidak engkau menikah dengan anak saya? Kata Utsman, saya tunggu dulu, saya pikirkan dulu, nanti apabila kita ketemu, jawabannya saya akan sampaikan. Begitu satu masa Utsman bertemu dengan Umar, maka dia katakan, maafkan Umar,
nampaknya untuk saat ini saya belum ada keinginan untuk menikah. Maka begitu dapatkan keputusan, tersinggunglah Umar. Tapi Umar tidak pantang arang. Dia kembali menemui sahabat yang lain, Umar Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga menawarkan Hafsah untuk dijadikan istri. Tapi jawaban Abu Bakar radhiyallahu an sama dengan jawaban Utsman, bahwa Abu Bakar pada saat itu tidak berkeinginan untuk menikah. Maka tersinggunglah yang namanya Abu Bakar Umar. Hampir dia tidak lagi mau berkomunikasi karena ada tawaran yang baik, seakan-akan dua sahabat ini tidak bisa menerima. Tetapi berselang waktu apa yang terjadi? Enggak lama setelah itu Rasulullah lah yang melamar Hafsah. Dinikahi oleh Hafsah, maka setelah Rasulullah menikahi Hafsah, barulah kedua sahabat ini, Utsman dan Abu Bakar, datang ke rumah Umar. Apa yang dikatakan, ya Umar, kami tahu engkau tersinggung karena keinginanmu menawarkan anakmu kepada kami tidak kami kabulkan. Kata Umar, iya. Tapi kata Abu Bakar, sesungguhnya bukan saya tidak ingin menikah anakmu, tetapi saya memiliki rahasia bahwa Rasulullah pernah bercerita kalau ia berkeinginan untuk menikahi Hafsah. Itulah hebatnya. Maka dalam Islam gak boleh kita menceritakan rahasia kita kecuali kepada orang tertentu. Karena rahasia yang kita ceritakan bisa membuat orang iri. Jangan-jangan apa yang kita inginkan didahului oleh orang lain. Si A nak nikah dengan si B, kau rahasia ambo. Kalau lah jadi jando, besok ambo yang menikahi. Rupa danga dek kawan itu dulunya pada awal lepas. Maka kalau cerita itu dengan orang-orang yang baik, maka Rasulullah ceritanya kepada Abu Bakar. Karena dia yakin Abu Bakar itu orang yang bisa menyimpan rahasia. Rahasia itu bahasa Arabnya asyirru. Sering kita mendengarkan namanya nikah siri. Nikah siri itu bahasanya nikah sembunyi-sembunyi atau nikah yang dirahasiakan. Tapi para ulama kita membagi rahasia itu menjadi dua. Dalam pandangan Raqib Al-Asfahani mengatakan, satu yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain, kemudian dia minta tidak diceritakan kepada orang lain. Saya ketemu Pak Edward, saya katakan, Pak Edward, begini-begini, ini rahasia nih Pak Edward. Nggak usah diceritakan sama orang lain. Yang parahnya Pak Edward ketemu pula Pak Khairul, kok cerita awak juga nih. Itu jadi rahasia. Maka yang pertama itu rahasia pembicaraan yang seseorang apabila dia bicara, dia katakan ini rahasia, kemudian tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, rahasia itu ada dalam hati, yang kita cuma tahu, kemudian maaf, itu masih dari perasaan yang dia tidak boleh diceritakan. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis, Allah menyuruh kita menyembunyikan rahasia. Bahkan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la takhunu Allah wa rasulah, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang telah kalian ketahui. Artinya rahasia itu adalah amanah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, sejelek-jeleknya kedudukan manusia adalah seorang yang melakukan hubungan suami istri kemudian dia ceritakan pada orang lain. Enggak boleh. Nak pengantin baru apalagi pengantin lama, tambah enggak boleh itu, Pak. Subhanallah. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini riwayat Muslim di nomor 1437 itu menjelaskan tidak boleh menceritakan secara detail bagaimana hubungan suami istri, hubungan intim. Tapi kalau secara verbal untuk kepentingan, Nabi pernah mengatakan, saya pernah melakukan jima dengan Aisyah kemudian dia mandi. Itu ada manfaatnya, Pak. Mengapa Rasulullah mengatakan saya pernah melakukan hubungan suami istri kemudian Aisyah mandi? Itu menunjukkan kalau mereka selalu sudah berhubungan, biasanya mereka mandi. Dan mereka tidak tidur dalam keadaan janabah. Boleh tak Pak Ustaz kami tidur dalam keadaan janabah? Boleh. Tapi afdalnya sunnahnya berwuduk sebelum tidur. Nanti pagi. Karena janabah itu tidak ada hubungannya dengan tidur. Janabah itu hubungannya dengan sholat. Karena sholat tidak sah apabila orang dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil.
maka boleh. Tapi menunjuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, saya melakukan jima, itu artinya bukan Rasulullah itu yang dia tunjukkan, tapi kebiasaannya Rasulullah dan Aisyah kalau sudah melakukan hubungan maka mereka akan mandi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, menyimpan rahasia itu termasuk maruwah, kepiawaian. Maaf, orang yang membuka rahasia orang lain karena kepentingan duniawi itu juga luar biasa. Kalau di dunia itu namanya intel, Pak. Ada namanya agen rahasia. Bapak lihat hari ini terjadinya gejolak dunia menuju perang ketiga. Lebanon hancur-hancuran, Gaza sudah selesai. Sekarang Iran membombardir. Pijer yang dulu-dulu tahun 90-an kita punya meledak. 36 orang mati. Itu kan kerja intelijen itu. Dan intelijen yang terhebat di dunia itu katanya sih CIA Amerika Serikat. Yang kedua M16 miliknya Inggris. Yang berikutnya apa? Mossad miliknya Israel. Indonesia intelnya ngaku dan intel gon. Gimana pula kita tidak saking apanya. Kadang-kadang bangga pula dia dengan intel. Jadi intel Indonesia itu kita mudah mengetahui. Sama kawan saya, Intel itu mobilnya Innova, Pak Ustaz. Entah iya atau tidak lah, Pak. Innova itu kalau kencang itu, Pak, itu travel. Kalau lambat itu Intel. Kalau sedang-sedang aja itu rental nomor itu. Jadi kadang-kadang Bapak punya Innova jual lah. Karena lambat Bapak ingin Intel. Maka Bapak Ibu rahasia. Tapi tidak seluruh rahasia itu terlarang. Ada rahasia yang boleh dibukakan, bahkan rahasia itu harus diceritakan. Pertama, tidak boleh merahasiakan ilmu. Bapak punya ilmu, apalagi ilmu agama atau ilmu yang akan membawa kemaslahatan, itu nggak boleh disembunyikan. Dan ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 161. Apa yang Allah katakan? Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang telah kami kirimkan, kami turunkan kepada mereka setelah adanya keterangan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu, setelah kami serangkan linnasi fil kitab, untuk manusia di dalam kitab. Maka kalau mereka menyembunyikan, maka mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka dulu ada kisah Bapak Ibu yang berbahagia. Sahabat-sahabat yang ekonominya miskin. Iri menengok orang-orang kaya yang beribadah. Itu iri yang diperbolehkan. Mengapa demikian? Orang kaya bersedekah, orang kaya bisa merekakan budak, orang kaya bisa menolong orang susah, orang miskin tidak. Sehingga apa kata mereka miskin? Ya Rasulullah, kami takut nanti di akhirat orang-orang kaya mendapatkan fasilitas surga yang bagus, yang elit, yang VVIP. Kami tidak. Ketika orang miskin sholat, orang kaya sholat. Ketika orang miskin puasa, orang kaya puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka mereka mengatakan, kalau demikian adanya, maka saya akan ajarkan kepada kalian ilmu yang apabila ilmu itu kalian amalkan, maka kalian akan mendapatkan pahala melebihi sedekahnya orang kaya. Maka diajarkanlah zikir setelah sholat itu, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu selesai sholat, orang-orang miskin tinggal di masjid, dia iktikaf berzikir. Nampak oleh orang kaya, bertanya orang kaya, apa yang kalian amalkan? Nampaknya ada ilmu yang update ini. Maka mereka bertanya, karena ilmu tadi dalam Al-Quran gak boleh disembunyikan, mereka sampaikan. Mendengarkan keutamaan apa yang diamalkan. Orang kaya kemudian mengamalkan lagi, maka orang miskin gelisah lagi. Datang untuk yang kedua kalinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami amalkan juga diamalkan oleh orang kaya. Maka kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Enggak usah kalian ini. Maka ibu yang berbahagia, maka ada juga ungkapan Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, maka kata Allah,
nanti mulutnya di akhirat akan ditutup, akan dikunci oleh Allah. Nggak bisa komunikasi. Tetapi memang ada beberapa ilmu yang mungkin kita ketahui mudaratnya ada, yang belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Itu boleh dirahasiakan. Contohnya apa? Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wi'ain, ada dua bejana. Bejana itu apa bahasa kita ya? Ember ya. Ember lah sebetulnya. Dua bejana ini tempat menyimpan. Jadi maksudnya di sini bahasanya majasi. Ada dua rahasia. Maka kadang-kadang Pak, orang yang tidak bisa menyimpan itu disebut orang ember mulutnya. Itu loh. Sesuatunya ditampungnya, sesudah itu semuanya dikeluarkan. Maka dikatakan, wi'ain, saya ada dua ilmu, saya ada dua rahasia. Fa'amma haduma fabastuhu. Yang satu saya ceritakan, tapi katanya wal akhar, yang satu itu tidak saya akan ceritakan. Enggak mau diceritakan oleh Abu Hurairah. Saya mendengarkan Rasulullah ngomong. Saya dengarkan Rasulullah bersabda. Itu rahasia yang tidak saya akan ungkapkan. Sang satu telah saya sampaikan, yang dua tidak. Karena kalau yang kedua ini saya bicarakan, maka leher saya akan dipenggal. Apa hadis itu, Pak? Hadis itu nanti akan muncul setelah Rasulullah tiada, tentang fitnah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kekhalifahan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kan ada khalifah Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Utsman, Ali. Setelah Ali ada namanya Perang Siffin, perang saudara. Maka ketika itu naiklah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan sebagainya. Karena itu dianggap pindah, mungkin pada saat itu belum bisa diterima. Maka kalau disampaikan oleh yang namanya Abu Hurairah, bisa jadi orang menganggap ini adalah macam-macam. Padahal itu menyampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu selalu terwujud. Maka Abu Hurairah merahasiakan. Sama ketika Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ketika itu ada rahasia dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Tahu tidak kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Ketika itu dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Apa kata Rasulullah? Hak hamba atas Allah. Allah tidak akan mengazab siapapun yang menyembahnya dan dia tidak mempersekutukannya. Kata Rasulullah, selama orang tidak mempersekutukan Allah, berdosa pun dia tidak akan diazab. Kan luar biasa, Pak. Begitu mendengarkan apa kata Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apalah ubasyirun nas? Boleh tidak ya Rasulullah, hadis yang kau ucapkan itu saya sampaikan kepada orang banyak? Kata Rasulullah, la tubasyir. Jangan engkau sampaikan, nanti orang salah paham. Kalau gitu nak apa lawak mencilok, kalau gitu bermaksiat lawak selama tidak syirik. Maka dirahasiakan oleh Mu'az bin Jabal. Kapan dia baru menceritakan? Setelah orang mengerti. Jadi jangan diceritakan, kata Rasulullah. Bukan itu rahasia. Nanti orang mengatakan, kan ada hadisnya, selama kita tidak syirik, kita tidak diazab. Ya sudah, tidak apa, buat aja dosa. Maka maksudnya adalah bukan diazab sebentar, tapi diazab selama-lamanya. Orang mukmin itu kalau dia berdosa, dia masuk neraka tapi tidak kekal. Maka menjelang orang paham, setelah orang paham, barulah Mu'az menceritakan hadis itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentunya termasuk tentunya di dalam pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menyembunyikan ilmu yang ilmu itu bermanfaat, maka orang itu termasuk dosa besar. Yang kedua, apa yang tidak boleh disembunyikan? Menyembunyikan persaksian ketika dalam persidangan. Nggak boleh. Sebenarnya saya tahu Pak Hakim, tapi malai dan itu tidak sah. Karena kita berhak tidak menjawab.
Kan hak kita untuk tidak menjawab. Tapi untuk sebuah kebenaran mesti kita, sehingga hakim nanti tidak salah ambil dalam keputusan. Karena Rasulullah itu mengatakan 3 di antara hakim itu 1 masuk neraka, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Maka kalau bapak tak sanggup jadi hakim, tak usah jadi hakim. Berat pak. Kalau ditengok, hampir dikatakan 90% hakim itu nanti luar biasa di hadapan Allah. Penyesalannya luar biasa. Maka dulu ada ulama sekelas Abu Sufyan Asy-Syauri sampai melarikan diri meninggalkan Baghdad dan Kufah ke Mekah dengan jalan kaki, hanya menolak kalau dia ditunjuk menjadi qadhi. Dulu qadhi itu hakim, sekarang aja qadhi itu tukang kawin nih. Karena maaf, entah bahasa yang salah, entah pekerjaan yang berbeda. Dulu qadhi itu kan tukang penuntut memutuskan. Nah, yang berikutnya apa? Yang ketiga ini, ini yang muamalah nih. Mana rahasia yang tidak boleh dirahasiakan? Menyembunyikan aib barang ketika terjadinya transaksi jual beli. Satu ketika Nabi jalan, Pak, di dekat orang-orang yang jual gandum. Gandum itu begitu dimasukkan oleh Nabi, tangannya Nabi merasakan ada yang basah di bawah. Sehingga Nabi mengeluarkan tangannya kemudian berkata, mengapa engkau taruh yang basah di bawah, yang kering di atas? Alasan penjual sama dengan kita hari ini, kalau saya letakkan yang basah di atas, maka dia tidak kering, tidak laku. Karena kan gandum itu sama dengan beras Pak. Kalau dia lombok atau nanggung-nanggung basah, nanti tumbuh dia. Walaupun maka biasanya petani itu, kalau sudah diambil, dipanen, maka diangin-anginkan, dijemur sedikit untuk mengurangi air. Maka kalau ibu tengok ke Sumatera Barat, Masya Allah, tempat-tempat orang padi itu apabila sudah di mesin, diangin-anginkan dulu, diletakkan sebentar biar dia kering. Dan Alhamdulillah tempat kita ni, dunia Indonesia ni kaya Pak. Padinya banyak, gabahnya banyak, beras saja yang mahalnya Pak. Itulah beza. Padi banyak, tanah luas, tapi berasnya mahal. Tak tahu entah kemana padinya pergi. Maka subhanallah, gandum itu gitu. Maka begitu Nabi sudah mengetahui, apa kata Nabi? Man ghassa falaysa minna. Barang siapa yang kata Nabi menyembunyikan, menipu, maka sesungguhnya mereka bukanlah bagian dari kami. Maka dalam Islam seorang pedagang yang baik, dia akan menjelaskan apa kekurangan dagangannya. Tapi ada pula masalahnya Pak. Kalau diceritakan seluruh kekurangannya Pak Ustadz, tidak laku. Maka maaf, kalau kita tengok, mengapa Nabi mengantisipasi? Berdaganglah yang jujur. Jelaskan ini barang dagangannya, ini second. Yang namanya second, pasti tidak baru. Ya iyalah Pak. Ada kekurangannya. Ini keropos, ini korosi, ini mesinnya sudah pernah dilayangkan. Kalau kamu setuju ambil, kalau tidak, saya tak sanggup. Tapi saya tidak bisa memberikan yang namanya garansi. Karena biasanya maaf, barang yang bagus itu ada garansinya. Coba lihat. Bapak beli kendaraan. Walaupun kadang-kadang memang kali-kalinya. Ini garansinya 150.000 kilo atau 3 tahun. Mana yang dulu. Kan begitu Pak. Dan kerusakan itu diganti apabila kesalahan proseduran pabrik. Bukan karena orang yang memakai. Maka subhanallah, ketika ada cacat disampaikan ini, itu. Kecuali dalam Islam yang sifatnya ghulul, yang tidak terjelas lihat. Apa contohnya dalam jual beli rumah? Bapak mengatakan rumah ini tipe 36, luas tanahnya 110. Pondasinya dikasih slop, pakai besi ukuran 8. Itu harus dijelaskan. Tapi maaf, ada yang tidak bisa dilihat. Apa yang tidak bisa dilihat? Pondasi kan tidak bisa dilihat Pak. Bapak jual kebun. Ini kebun saya kelola dulu. Bibitnya marehat. Bibitnya yang ngambi. Ini Masya Allah tingkat keasaman. Kalau itu dijelaskan, maka orang pembeli sudah siap dengan resiko. Dan dia akan terima. Dan keberkahan akan menjadi melimpah. Tapi tempat kita kan tidak. Apalagi tertulis di kwitansinya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Masya Allah, ini luar biasa. Lah terbeli salah ukur,
Yang kita butuhkan 6 senti, yang terbeli 7 senti. Nggak boleh dikembalikan. Ditaruh di rumah nggak tahu apa jelasnya. Apalagi kadang-kadang maaf, ada barang COD yang divideokan beda dengan apa yang dikirim. Yang kita minta mereknya Inco, yang dikirim Tapo Hapo. Muncul ya Pak. Sepatu. Masya Allah. Tidak luar biasa. Kadang-kadang maaf, orang yang menjual setelah ada di marketplace, setelah itu ditutupnya. Duit sudah terkirim atau barang sudah dibayar, kemudian orang tukang pasarnya sudah keluar dari marketplace. Kemana ditutup? Nah, itulah yang tidak sadar. Sehingga maaf, kalau orang sadar bahwa tanggung jawabnya, maka ada hadis mengatakan, seorang muslim akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara mereka yang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat apa yang ada dalam barang tersebut. Maka kan itu luar biasa. Masya Allah, kalau ini terjadi Bapak Ibu yang berbahagia, aduh, tenang hidup. Pak, ini mobil saya beli, ini mobil. Masya Allah. Kadang-kadang maaf, yang ada malah penipuan. Kilometer itu dimainkan lagi, kan biasalah Bapak tahu ya. Diputar balik, ada tukang putarnya Pak. Tadinya 150.000, sekarang menjadi 15.000. Hilang 0 chip, kan 0 aja Pak Ustaz. Memang 0, tapi dah berapa beda. Subhanallah. Luar biasa, dan itu ada teknik, bahkan tidak terkesan luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Ini mobil bekas tabrak, ini mobil gini-gini, ini rumah begini-gini, daerah sini Masya Allah. Yang sulit kadang-kadang ada pula yang tidak memberitahu. Ini Pak, daerah namanya RT RW apa, masuk dalam tata ruang. Yang kalau Bapak beli di sini nggak bisa diagrariakan, atau surat menyuratnya tidak bisa dibuat BPN. Tapi dijual, setelah duit itu masuk, baru ketahuan. Nak diambil duit nggak bisa dikembalikan. Ini kan luar biasa. Maka dalam Islam, untuk mendapat keberkahan itu bukan hanya ditentukan oleh untung. Maka maaf, masuk pasar itu mengapa Rasulullah menyuruh kita berdoa? Bahkan ada hadis mengatakan, mengqala fis suq, barang siapa yang mengucapkan doa ke dalam pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa itu masuk pasar, maka Allah akan mencatatnya 1000 kebaikan, dan Allah bangun rumah baginya di surga. Mengapa? Karena gitulah masuk pasar itu Pak. Karena di pasar itu macam-macam bentuk orang. Maka dikatakan ahabbul biladi ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Wa abghaduhal ard wa abghadul biladi indallah suquha. Seburuk-buruk tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Kalau begitu kami tidak jadi penggalai Pak Ustaz. Tidak salah. Yang salah itu orang pedagang yang tidak jujur, kemudian mereka lalai dengan pedagangnya, sehingga mereka tidak lagi nanti berzikir kepada Allah dan lalaikan solat. Tapi kalau mereka bagus, walaupun hari ini pangsa pasar kita memang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Saya tengok pasar-pasar kita Pak, entah ekonomi kita yang sulit, tidak tahu juga. Barang-barang harganya cukup murah ya Bu ya, sembako ya. Cuma maaf, daya beli yang rendah. Itu Bapak tanya saja. Tidak tanggung-tanggung hari ini. Mal-mal sudah mulai bermasalah. Luar biasa. Karena tidak tahu apa yang terjadi ekonomi kita. Saya kasihan kadang-kadang kawan-kawan di Ramayana itu Pak, atau di pasar-pasar tradisional, sampai mereka mengatakan kami bukanya Pak Ustadz hanya Sabtu Minggu. Karena orang datang Sabtu Minggu, itu pun belum tentu lagi berjualan. Ada lagi biaya operasionalnya, kebersihan, security, sama listrik. Dan itu dibayar Pak. Masalahnya maaf, daya beli masyarakat kan tidak seperti dulu. Rumah makan yang besar-besar gak banyak muncul. Sekarang orang lebih suka makan yang dekat-dekat rumah. Ayam geprek serba 15.000. Subhanallah.
Luar biasa. Mengapa? Bayar ke rumah besar, pakai pajak, ditambah lagi uang parkir, apalagi Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, Telatak aja Honda tuh parkir tuh, Pak. Untung tidak ada di masjid nih. Kadang-kadang masjid sekarang ada pula masjid pakai parkir. Ada tukang parkir yang tidak jelas. Ditulisnya situ, masjid dilarang parkir, tapi di mundur, akhirnya tabayyi juga jadinya, Pak. Luar biasa, subhanallah. Luar biasa. Tetapi kalau ada masyarakat memakai parkir masjid, kemudian dia bayar untuk masjid, itu luar biasa, Pak. Paling banyak uang parkir masjid di Pekanbaru itu masjid dakwah, takwa. Takwa itu sampai dia mendapatkan 40 juta per bulan dari parkir. Mengapa kok begitu banyak? Kalau Bapak ke takwa, mengapa banyak? Karena kalau di mall bayarnya kan per jam, Pak. Karyawan itu yang boleh bypass kan pemilik toko, karyawan kan tidak. Kalau mereka motor naik Honda ke atas, itu kan 1 jam pertama 2.000. Sejam berikutnya kan pakai tambah. Kalau mobil kan juga 1 jam pertama 5.000. Nanti apabila lagi bertambah 1 jam tambah 1.000. Kalau sempat 5 jam kan 10.000. Di bawah situ hanya 2.000. Jadi mereka lebih baik jalan ke mall, taruh di situ. Dia katakan, ini mau 100.000 atau maaf ratusan ribu lah per bulan. Di sini sedekahnya ikhlas. Ada yang ngasih 1.000, ada yang 2.000. Tapi kan duitnya banyak. Itu perlu juga dipikirkan. Masya Allah. Itu luar biasa. Dan duit itu kembali ke masjid. Maka kalau kita dengar hari Jumat itu, duit parkir kita minggu ini 20 juta. Rupanya duit 1.000, 20.000 itu dikumpulkan. Pantas banyak orang jadi tukang parkir. Masya Allah. Tidak perlu mengawas. Nah kemudian apa? Di antara rahasia yang boleh disimpan, menyimpan ketaatan. Bapak kalau beribadah boleh merahasiakan. Sedekah boleh tak nampak. Zikir boleh tak nampak. Itu boleh. Kemudian menyembunyikan dosa. Dosa itu harus dibunyikan. Satu ketika Nabi mengatakan, ada orang-orang yang diampuni oleh Allah tapi dia tidak mau diampuni. Siapa itu ya Rasulullah? Maka dia katakan al-mujahirin. Al-mujahirin itu adalah orang yang malam hari berdosa, kemudian dia minta ampun, kemudian setelah itu dosanya diampuni, paginya dia ceritakan. Maka kalau ditengok di antara syarat orang bertobat itu, tidak pernah menceritakan dosa apa yang pernah dia lakukan. Kalau ada orang menceritakan itu urusan orang, tapi dia tidak akan bangga, apalagi sengaja menceritakan dosanya. Karena menceritakan dosa kita yang pernah kita lakukan, yang kadang-kadang orang tidak tahu, maka sama kita membatalkan ampunan yang telah Allah beri. Yang berikutnya menjaga rahasia suami istri. Nah yang kelima apa? Yang tidak boleh juga menyimpan rahasia mimpi. Maaf, mimpi itu nggak boleh diceritakan. Apalagi di Indonesia. Ibu hati-hati. Dulu ada namanya Ustadz Haikal yang di Jakarta. Dia bermimpi kalau dia bertemu dengan Nabi. Akhirnya dengar oleh lawan politiknya, dilaporkan ke polisi karena dianggap tidak mungkin dia bermimpi. Bayangkan Pak, bermimpi tidak boleh di Indonesia Pak. Akhirnya dipanggil Ustadz Haikal itu ke Mabes 2 kali untuk mengklarifikasi apakah mimpi itu ada atau tidak. Bayangkan Pak, bagaimana sulitnya memproses mimpi orang. Apa alat buktinya? Alat buktinya kasur dan bantal. Gimana ceritanya Pak? Akhirnya mengatakan gak mungkin Ustadz ini bermimpi. Gak mungkin nengok bentuknya, mana ada orang memimpi. Orang memimpi dengan Nabi itu begini-begini. Itu gak bisa. Mimpi baik gak boleh diceritakan. Mimpi buruk apalagi. Kalau nanti mimpi baik orang iri. Kalau mimpi buruk ada orang hasad. Saya tadi malam bermimpilah dikejar-kejar ular. Apa kata kawan? Mudah-mudahan iyo ndak. Nggak boleh mimpi-mimpi Pak. Maka subhanallah. Maka potret orang-orang dulu menyimpan rahasia. Ada namanya Abdullah bin Jahsi. Abdullah bin Jahsi ini sahabat Nabi. Disuruh oleh Nabi pergi ke sebuah tempat, kemudian membawa surat.
Tolong kamu temui kelompok itu, ajak dia dalam Islam. Tapi ini ada surat, gak boleh kamu buka sampai nanti di perbatasan kota. Berangkat Abdullah bin Jahsi, gak dibukanya surat. Itulah kelebihan Rasulullah, sahabat. Kalau kita makin dilarang, makin dibuka. Apa kira-kira isi? Ini makin dilarang, makin dibukanya. Paling tidak kan diintip-intip tuh. Ini dibawa oleh Abdullah bin Jahsi sampai ke sebuah tempat itu, perbatasan kota, sebelum masuk ke kelompok kabilah dibuka karena janji Rasulullah seperti itu. Apa isi suratnya? Ya Abdullah bin Jahsi, kalau sudah kamu sampai di sini, tanyakan kepada kawan, apakah dia melanjutkan perjalanan atau tidak. Kalau mereka pulang, biarkan. Kalau mereka ikut, alhamdulillah. Disampaikan oleh Abdullah bin Jahsi, betul. Ini kata Rasulullah. Rasulullah ingin membuktikan saja. Siapa di antara kita yang ingin ikut atau tidak? Ini suratnya, yang kalian pulang silakan, yang ikut dengan saya silakan. Itulah hebatnya. Anas bin Malik waktu itu masih kecil, pulang ke rumah terlambat, sehingga sang ibu bertanya kepada Anas bin Malik, ya Anas, ibu menengok kau hari ini, kok lambat kau pulang sayang? Biasanya kau sejam ini udah di rumah, tapi hari ini kok terlambat? Anas mengatakan, ya ibu, tadi saya disuruh oleh Rasulullah, ada untuk kepentingan, sehingga saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa kata ibu Anas kepada Anas? Apa yang disuruh oleh Rasulullah kepadamu? Kata Rasulullah, ya ibu, ini rahasia. Bayangkan loh, anak kecil zaman Nabi bisa menyembunyikan rahasia. Kinilah gaib pun tak bisa loh. Apa kata Anas? Maaf ibu, ini rahasia saya dengan Rasulullah. Ibunya pun gak banyak tanya. Kalau ibu kini, masa ke amak jangan rahasia-rahasia lah, amaknya ember pula tadi pak. Ini payah. Ibu Anas diam saja karena dia katakan ini rahasia saya dengan Rasulullah. Huzaifah al-Yaman mendapatkan gelar namanya Sahibul Sir. Sahib itu kawan, sir itu rahasia. Maka disebutlah dia dengan istilah Sahibus Sirri Rasulillah. Orang yang menyimpan rahasia Rasulullah. Sehingga orang mengatakan apa yang menjadi rahasia Rasulullah? Enggak tahu orang. Hanya Abdullah yang tahu. Tapi Abdullah sampai mati enggak pernah menceritakan apa yang menjadi rahasia Rasulullah. Itulah hebat. Awak ni Masya Allah. Kapan rahasia kita keluar? Itu kalau sudah ada kebencian. Bercerai suami istri, Masya Allah. Pak Ustaz tahu tak mengapa saya cerai? Takkan tu taruh je bini dan tu. Ya Allah. Iyo. Tiap hari iyo. Berapa lama engkau berkawan nikah sama dia? 60 tahun mak banyak. Apa kan tuiknya tu? Itu bayangkan. Cerita yang tidak bahkan terkesan di tambah-tambah. Masya Allah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, rahasiamu adalah tawananmu. Ketika kamu menceritakan rahasiamu, kamu sudah menjadi tawanan. Ada lagi ungkapan yang sangat luar biasa ketika seorang namanya Al-Munawi rahimakumullah. Ini bagus untuk disimak kalimatnya. Falaisa kullu man kana 'alal amwal aminan kana 'alal asrari aminan. Tidak seluruh orang yang bisa menjaga harta bisa menjaga rahasia. Iya enggak? Iya, Pak. Ini kan luar biasa. Falaisa kullu man kana 'alal amwal aminan. Enggak seluruh orang yang bisa menjaga harta bisa menjaga rahasia, Pak. Rumah aman, seluruh harta benda terjaga, tapi masalah rahasia bukan. Maka dikatakan wal iffatu anil amwal aisaru minal iffati al idza'atil asrar. Menjaga diri harta lebih mudah daripada menjaga rahasia yang dititipkan orang. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka ada mengatakan, ini sebenarnya tidak usah cerita nih Pak Ustaz. Ini rahasia. Lah. Mulut tu nak buka terus. Kalau harta ibu dititipkan oleh bapak-bapak ni ada duit, Masya Allah. Ni duit orang. Aku titip Pak Ustaz 10 juta jangan sabit-sabit ke orang. Tak kata sabit tu Pak. Tapi kalau rahasia, mulut tu. Subhanallah. Kadang-kadang maaf.
yang tak pantas diceritakan. Maka dulu ada pepatah yang mengungkapkan, gajah di luput mata tak nampak, semut di seberang kelihatan. Nampaklah aib. Maka ibu bahagia, bahagialah orang-orang yang hari ini dijaga oleh Allah rahasianya. Termasuk dikatakan menjaga rahasia sendiri lebih sulit daripada menjaga orang-orang. Maka maaf, kalau begitu apa Pak Ustaz? Jangan menceritakan rahasia kita apabila tidak perlu. Nah, kepada siapa kita menjaga rahasia? Kepada orang yang mungkin betul-betul menjadi orang-orang soleh. Maka ceritalah kepada orang-orang yang soleh. Ke Ustaz enggak juga. Ustaz itu parah loh kadang-kadang. Jadi apalagi maaf, sekarang hampir tak ada rahasia. Orang kan pakai handphone. Maka sekarang kan banyak itu. Orang ngomong saya nggak yakin loh. Ini kan ada WA. Jadi orang yang merekam itu nggak seluruhnya teman, tidak juga seluruhnya musuh. Sekarang kan zamannya abu-abu, Pak. Subhanallah. Saya jadi tim sukses Bapak. Wah sangko ya tim sukses. Rupanya mencari rahasia. Sudah itu rahasia itu dijual, dapat duit. Jadi luar biasa, Pak. Mencari orang kepercayaan itu luar biasa. Disuruh jaga kebun. Masya Allah. Isi kebun itu digaji, tapi hasilnya dia makan. Inilah luar biasanya manusia. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting, kalau memang perlu dirahasiakan, maka tadi saya katakan, ceritalah kepada orang-orang soleh. Kemudian apa? Kalau kita mendapatkan rahasia orang lain, jangan kita menceritakannya, karena dosanya akan kita tanggung. Maka dikatakan, apalagi sengaja mencari kesalahan. Ini kita dalam keadaan berpolitik. Salah satu di antara kiat untuk mendapatkan suara, selalu ada namanya berita-berita hoax. Ada rahasia-rahasia yang selalu dibungkapkan, dan itu bahkan menjadi salah satu fenomena yang luar biasa. Tinggal hari ini Bapak Ibu yang berbahagia untuk menutup apalagi rahasia keluarga. Tadi dikatakan bahkan maaf rahasia suami istri mudah-mudahan tidak diketahui, jangankan orang lain, kapan perlu anak sendiri tidak tahu. Tapi insya Allah nengok muka-muka Bapak, kau penjaga rahasia, Pak. Tapi rahasianya menjadi rahasia umum, kau yang payah. Masya Allah. Tapi bapak-bapak aman. Yang payah itu ibu-ibu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak kini parah pula pada ibu-ibu. Ini yang payah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.